Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas topik tentang gerak menggelinding. Gerak menggelinding ini merupakan paduan gerak translasi dengan gerak rotasi. Untuk lebih jelas, mari kita bahas. Nah, pertama saya akan tunjukkan bagaimana yang disebut dengan gerak translasi, ya. Translasi. Nah, jadi ketika kita punya sebuah roda misalnya dengan titik pusat massanya di sini, ya. Titik pusat massa di sini, roda ini memiliki jari-jari tertentu, ya. Nah, jari-jarinya adalah dari sini kemari, sebut saja misalnya R, ya. Nah, untuk gerak translasi ini, maka setiap titik yang ada di roda ini akan memiliki kecepatan gerak yang sama. Nah, misalnya titik pusat massa ini, ya, titik O, yaitu titik pusat massa, memiliki kecepatan arah ke sana sebesar VPM, maka titik-titik yang lain yang ada di roda ini akan memiliki kecepatan yang besarnya sebesar VPM itu, sebesar kecepatan pusat massanya, ya, atau kecepatan O, ya. Nah, di titik O. Nah, misalnya saya ambil ini titik di sini, ini adalah titik atas, ya. Titik atas ini akan memiliki kecepatan yang besarnya sama dengan ini. Jadi penggambaran juga panjangnya sama. Jadi VA itu akan sama dengan VPM. Dan titik di bawah sini, ya, katakanlah titiknya titik B, akan memiliki kecepatan yang sama juga. VB itu yaitu sebesar VPM, ya, V pusat massa, di mana arahnya sama dengan arah pusat massa. Nah, dan jika kita ambil titik lain, misalnya di sini, katakanlah titiknya adalah titik C, maka V di C itu, ya, VC itu juga sebesar VPM. Nah, jadi setiap titik yang ada di roda ini akan memiliki kecepatan yang besarnya sama dengan kecepatan pusat massanya. Jadi dia berpindah seperti ini. Jadi misalnya saya punya roda begini, dia akan berpindah begini semua. Inilah yang disebut dengan gerak translasi. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu gerak rotasi, ya. Gerak rotasi. Nah, gerak rotasi, jika kita punya rodanya yang tadi, ya, misalnya ini rodanya, titik pusat massanya di sini, sebut titik O, ya. Dia memiliki jari-jari tertentu, ya. Sehingga kalau dia berotasi, maka berotasi terhadap titik O ini, maka dia akan misalnya berotasi arah putaran jarum jam, maka titik yang di A ini, titik di atas, ya, titik A itu akan memiliki kecepatan tangensial, ya, arah ke sana. Itu VA itu sebesar jari-jari ke sini, dari sini kemari, karena dia berputar terhadap poros ini, jari-jari kali dengan omega. Nah, omega itu adalah kecepatan putarnya. Berapa tadi kecepatan putarnya, ya. Jadi kalau dia mutar begini, berarti omeganya dia masuk ke dalam, ya. Kalau putarnya searah jarum jam, maka omeganya masuk ke dalam papan tulis, ya. Nah, jadi besarnya V tangensial di titik A ini sebesar R omega. R itu adalah jarak dari sini kemari, ya. Ini R. Nah, jari-jari. Nah, kemudian di titik bawah, ya, di titik bawah, titik B akan memiliki kecepatan VB yang besarnya itu sebesar R omega juga, ya, R omega juga. Nah, bagaimana di titik pusat massanya, di titik O-nya? Di titik O, dia tidak memiliki kecepatan tangensialnya karena dia titik itu di sini tidak bergerak, ya. Dia cuma menjadi poros, ya. Jadi untuk gerak rotasi, ya, rotasi murni, ya, itu kecepatan di pusat massanya itu sama dengan 0. Nah, sementara di titik sini, di titik sejauh R,
dari pusat massa di atas itu sebesar R omega, ya. Jari-jarinya berapa kalikan dengan kecepatan mutarnya berapa, ya. Nah, kecepatan mutarnya berapa. Nah, ini arah putaran, ya. Kalau kecepatan sudutnya itu ke dalam, ya. Bedakan. Ini bukan arah kecepatan sudut. Nah, sekarang dua gerak ini jika dikombinasikan atau dipadukan, itu yang disebut dengan gerak menggelinding, ya. Ini plus ini, ya, dua keadaan itu. Nah, misalnya gini, tadi saya punya roda itu bergeraknya seperti ini. Nah, bergerak translasi. Kemudian yang ini dia mutar aja begini. Nah, kalau dia ada perpindahan ke sana dan juga mutar, maka itu disebut menggelinding. Dia seperti ini. Nah, jadi dia akan menggelinding namanya. Ada translasinya, ada juga rotasi. Nah, jadi kalau sekarang saya tambah translasi plus rotasi, maka akan menjadi gerak menggelinding. Oke, gerak menggelinding. Nah, saya akan gambarkan kembali rodanya, ya, dengan jari-jari tertentu tentunya. Oke. Nah, sekarang yang ini adalah paduan dari dua keadaan tadi. Nah, maka ini titik-titik yang akan kita amati, yaitu titik A, kemudian titik B bawah, kemudian titik O, yaitu titik pusat massa. Nah, kalau kita lihat untuk di titik A, jika menggelinding, maka vektor kecepatannya adalah kecepatan translasi VA, yaitu VPM, kecepatan rotasi di A, yaitu R omega. Sehingga kecepatan di A, ya, untuk keadaan menggelinding, V di A untuk menggelinding itu adalah VPM plus R omega. Ya. Jadi V di A ini sekarang VPM plus dengan R omega. R omega ini apa? Kecepatan rotasi tadi. VPM ini translasinya. Maka VA di gerak menggelinding ini untuk di titik A, ya, itu VPM tambah R omega. Nah, bagaimana dengan di titik O? Nah, di titik O di sini dia punya VPM, sementara di sini 0. Maka di titik O untuk gerak menggelinding dia berarti cuma ada VPM saja. VPM. Nah, menariknya lagi di sini, di B. Ya. Ketika kita lihat di translasinya, VB-nya ke arah kanan, yaitu VPM. Kemudian di rotasinya itu VB-nya itu R omega ke kiri, ya. Ke kiri. Nah, ini R omega. Nah, jadi ketika keadaan terjadi begini, R omega itu besarnya, ya, besarnya R omega, ya, besarnya R omega itu sama dengan besarnya VPM. Ini akan terjadi total kecepatan di B-nya itu sama dengan 0. Ya. Jadi jika, ya, besar R omega, besar vektor yang ke sana tadi, kecepatan kecepatan tangensial untuk rotasinya R omega itu sama dengan besar VPM-nya yang translasi ke sana, maka V di B-nya itu akan sama dengan 0. Jadi titik di B ini seolah-olah sesaat diam dia, ya, sesaat dia diam. Nah, jadi keadaan yang V di B itu sama dengan 0, maka ini dikatakan menggelinding itu tanpa slip atau tanpa tergelincir. Itu jika
di titik B-nya, V di B-nya itu sama dengan 0. Kapan itu bisa terjadi? Jika VPM sama besar dengan R omega. Nah, jadi ketika VPM, ya, VPM, V pusat massa sama besarnya dengan R omega. Nah, ini besar saja ya. Arahnya kan ditunjukkan oleh panah. Nah, jadi besar R omega sama dengan VPM. Oke, ini adalah menjadi syarat ya, atau keadaan di mana terjadi gerak menggelinding tanpa slip. Nah, karena VPM-nya sama dengan R omega, maka ini juga A pusat massanya itu akan sama dengan R alfa. Ya. Dia akan seperti ini. Jadi jika VPM sama dengan R omega, maka APM-nya akan sama R alfa. Ya. Ini untuk menggelinding tanpa slip. Nah, kalau menggelinding dengan slip, ya, dengan slip, maka V pusat massanya itu tidak sama dengan besarnya ya, tentunya R omega. Bisa saja ini lebih besar, ini lebih kecil, atau ini yang lebih besar, ini yang lebih kecil. Maka ketika terjadi keadaan seperti itu, maka ini slip. Ya. Slip itu tergelincir. Nah, jadi lagi jalan begini ya, yang gitu akan terjadi putaran yang lebih besar, atau dia lagi mutar begini tiba-tiba dia akan ini translasi yang lebih besar dibandingkan rotasi ya. Jadi itu slip. Nah, yang akan kita lihat di sini ya untuk pelajari sekarang adalah yang tanpa slip. Nah, jadi yang perlu dicatat apa? Menggelinding tanpa slip itu syaratnya VPM harus sama dengan R omega. Dan juga akan menjadi A pusat massanya, percepatan dari titik pusat massanya ini sama dengan R alfa ya. Dua hal itu menjadi catatan. Ketika tidak sama ya, VPM tidak sama dengan R omega, maka itu menggelinding dengan slip. Oke, ini nanti kita akan bahas di video yang lain ya. Oke, ini adalah menjadi suatu konsep di mana bagaimana kita bisa mengatakan sebuah objek itu bergerak menggelinding ya, baik dengan slip maupun tanpa slip. Oke, sekarang kita akan lihat satu contoh kasus begini. Contoh ya, menggelinding tanpa slip ya, contoh untuk menggelinding tanpa slip pada bidang datar ya, pada bidang horizontal, mendatar ya. Nah, jadi ketika saya punya sebuah lantai begini ya, di sini ada sebuah bola ya, sebuah bola atau sebuah piringan atau sebuah roda ya. Katakanlah ini sebuah roda lah ya. Nah, roda ini ya ditarik ke sana ya dengan gaya F. Ditarik ke sana dengan gaya F ya. Jika di permukaan sini licin ya, antara persentuhan antara roda ini dengan lantainya itu licin, maka roda ini akan bergerak translasi saja, akan berpindah aja, bergeser aja dia ya. Dia akan bergeser ya, karena ini licin, pas ditarik sini ya akan bergerak translasi saja. Nah, supaya terjadi menggelinding ya, maka harus ada di titik persentuhan di sini, harus ada gaya yang akan menyebabkan rotasi. Nah, translasinya tadi sudah disebabkan oleh ini, maka ini harus ada sebuah gaya yang akan menyebabkan dia bisa berotasi. Nah, supaya dia bisa mutar ke sana, maka secara intuisi kita katakan harus ada sebuah gaya ke sini. Nah, gaya itu disebut gaya gesek. Ya, disebut dengan gaya gesek.
Nah, gaya gesek ini gesek apa? Apakah statis, apakah kinetis? Kan itu menjadi pertanyaan. Nah, kita tahu tadi, kalau dia menggelinding tanpa slip, maka di titik B itu, di titik bawah sini, ya, di persentuhan itu, ya, di persentuhan dengan lantai itu, dia VB-nya 0. Artinya sesaat diam. Jadi kalau sesaat diam, artinya apa? Maka di sini haruslah gaya gesek statis. Ini Fs. Ya, gaya gesek statis. Berapa gaya gesek statis itu? Apakah mu kali n? Bukan. Ya, belum tentu mu kali n, karena harga atau nilai dari gaya gesek statis kita tahu itu adalah ada rentangnya. Ya, gesek statis itu lebih besar dari 0, ya, kurang dari, ya, atau sama dengan mu s kali n. Nah, itu nilai dari gesek statis. Nah, jadi kita sebut aja gesek statis karena dia nilainya bisa variasi di sini. Nah, sekarang yang menyebabkan roda ini berotasi dengan poros di titik pusat massa ini adalah gaya ini, gaya Fs. Kalau gaya F ini, maka dia kan, ini kalau kita lihat kan dia bekerja di pusat massanya. Maka dia menarik aja ke sini, nggak akan berotasi terhadap poros karena nggak ada jarak dari gaya tegak lurus terhadap poros. Nah, kemudian kalau kita lihat massanya nanti, ini beratnya kan ke bawah dan juga berada di pusat massa, juga tidak berkontribusi terhadap rotasi. Kemudian normal di sini yang juga mengarah ke pusat massa, juga tidak berkontribusi untuk berrotasi. Nah, jadi yang berkontribusi untuk berotasi adalah ini, Fs. Ya, yang translasinya nanti adalah ini dan juga ini, ya. Nah, sekarang kalau saya gambarkan gini, misalnya saya ambil arah sana itu sebagai arah I, ya. I itu maksudnya X positif ke sana. Kemudian yang ke sini itu saya sebut sebagai arah J positif. Jadi kalau I positifnya ke kiri, ke kanan, kemudian J-nya atau Y-nya ke bawah, maka Z-nya itu mesti ke dalam. Dia kita pakai kaidah tangan kanan. Itu ke sana, kiri, I, J-nya ke sini, maka Z-nya ke dalam. Maka K-nya itu masuk ke dalam. Jadi kalau arah panah masuk ke dalam, saya gambar X seperti ini, saya kasih lingkaran, kemudian saya tulis K topi. Itu arah K-nya ke dalam, ya. Oke. Sekarang kita lihat Fs ini akan menyebabkan rotasi terhadap titik O, ya, terhadap titik O. Nah, ini titik pusat massa disebut titik O, ya, titik O, di mana gayanya adalah Fs, lengan gayanya itu adalah ini, dari sini kemari, tidak lain adalah jari-jari dari roda ini. Itulah yang menyebabkan dia berrotasi, ya. Maka kalau kita analisa gerak rotasinya, ya, gerak rotasi rodanya, maka kita akan gunakan sigma torsi, ya, tentunya, ya, terhadap titik apa? Terhadap titik O atau titik pusat massa, yaitu IO, I pusat massa, kali dengan alfa. Nah, torsi yang menyebabkan dia berotasi adalah Fs, ya. Fs, kalau dia mutar begini, nah berarti kalau gayanya kemari, ya, lengan gayanya yang ini, maka R-nya ke bawah, cross F-nya R ke bawah, ke sini, ya, dari sini kemari kan R, kemudian F-nya kemari, maka torsinya ke arah dalam. Ke arah dalam itu adalah ke arah K positif, ya, ke arah K. Maka itu kita sebut sebagai arah positif. Ini nanti arahnya adalah arah K positif, ya. Ini juga positif. Nah, berarti torsinya adalah gaya kali lengan gaya. Gayanya Fs, lengan gayanya adalah R. Nah, sama dengan I pusat massa kali alfa. Nah, alfanya karena menggelinding tanpa slip, maka tadi kan berlaku ini, A pusat massa sama dengan R alfa. Sehingga alfanya bisa kita tulis menjadi apa? Alfa adalah A pusat massa bagi R. Nah, baru bisa kita ganti ke sini. A pusat massa
per R. Kapan saya bisa pakai ini? Jika tanpa slip. Ya, jika tanpa slip. Nah, jadi kalau kita mau tahu Fs-nya berapa, ya kita tulis Fs sama dengan I ini, I pusat massa itu untuk roda atau apa, misalnya kan, itu kan bentuk umumnya kan seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. I itu adalah suatu konstanta kali M kali R kuadrat, kan begitu. Nah, jika I itu saya gantikan dengan KMR kuadrat, maka Fs ini I KMR kuadrat, R ini kali kemari jadi R kuadrat, maka yang ini KMR kuadrat kecoret dengan MR kuadrat di sini, ya, dengan R kuadrat di sini, maka tinggal apa di atas ini? Tinggal KM kali A pusat massa. Nah, inilah Fs-nya. Nah, inilah Fs-nya. Kita mau tahu berapa percepatan pusat massanya, ya. Nah, kita mau tahu percepatan pusat massanya berapa. Kalau nanti kita tahu percepatan pusat massanya berapa, kita bisa tahu Fs yang berada di sini berapa. Kan gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Saya hapus yang bahagian sini saja, ya. Oke. Nah, kita punya persamaan sebut satu, ya. Ini kita peroleh dari analisa kita pada gerak rotasinya. Sekarang kita analisa gerak translasinya. Nah, gerak translasinya tentunya kita akan pakai sigma F sama dengan M kali A. A apa? A pusat massa, ya. Nah, translasi pusat massa, ya. Nah, sigma F di sini tentunya nanti ada dalam arah I, ada dalam arah J, gitu ya. Nah, kita tidak melihat dalam arah J ada pergerakan begini yang ada dalam arah I, maka yang kita lihat adalah sigma Fx, ya. Sigma Fy-nya tidak kita tinjau, ya. Nah, kalaupun kita tinjau, kita tidak akan pakai ke sini, nggak akan berkontribusi ke sana, ya. Sekarang yang ke arah I sana ini positif, berarti ini negatif. Nah, berarti F sigma F dalam arah sumbu X kan ada 2, 1, 2. F yang ini F tarikannya kurang dengan F gesekan statisnya, Fs, sama dengan M kali A pusat massa. Nah, Fs tadi kita udah peroleh KMA pusat massa, maka kita bisa gantikan Fs-nya dengan Km kali A pusat massa sama dengan M kali A pusat massa. Nah, kita akan kumpulin A pusat massanya ke sana, ya. Maka sisakan F di sini, maka di sebelah sini MA pusat massa, di sini MA pusat massa. Oke, saya faktorin MA pusat massanya. Kemudian kalikan 1, peroleh ini dibawa ke sana tadi, maka MA pusat massa kali K, maka plus, ini kan min, bawa ke sana jadi plus K. Nah, kita peroleh begini, kita rapikan untuk tuliskan A pusat massanya, sehingga A pusat massanya saya bisa tulis, ya, ini di atas, M yang ini ke bawah, ya. Berarti saya bisa tulis F per M kali 1 tambah K, 1 plus K. Atau juga lebih, supaya lebih cantik, dia begini, 1/1 plus K, ya, F per M. Nah, jadi bisa kita tulis seperti itu, ya. Nah, inilah percepatan pusat massanya jika ditarik di poros, ditarik di titik pusat massa dengan gaya F. Nah, jadi kalau nanti kita tahu F-nya berapa tarikannya, tahu massanya berapa, dan tahu bentuk bendanya, misalnya benda ini adalah silinder pejal. Silinder pejal itu K-nya setengah. Masukkan setengah ke sini, massanya berapa, F-nya berapa, kita bisa peroleh A-nya. Sehingga nanti ketika kita peroleh A,
kita bisa peroleh Fs. Oke? Ini adalah contoh bagaimana caranya kita menganalisis gerak menggelinding tanpa selip pada bidang horizontal. Nah, bagaimana jika nanti bidangnya miring ya, bidang miring. Oke, saya akan analisa di sini bidang miring. Ya, sudut theta. Ada sebuah roda atau silinder lah boleh kita bilang. Nah, nantinya si roda ini akan memiliki gaya yang arah kemari, yaitu proyeksi dari gaya berat terhadap arah tangensial, ya, arah tangensial atau arah sejajar bidang. Nah, yang ini tentunya kita sudah tahu di kelas 1 sudah dipelajari mg sinus theta ini. Nah, jadi supaya dia bisa menggelinding begini, syaratnya di sini harus kasar, harus ada gesekan, ya. Nah, supaya bisa menggelinding, ya. Nah, maka akan ada gesekan statis ke sana, Fs. Nah, Fs inilah yang akan menyebabkan dia berotasi. Yang translasinya ini. Nah, kita bandingkan dengan ini. Yang menarik ini F, yang mutarnya ini. Ini yang menariknya mg sin theta. Ya, yang mutarnya ini. Nah, jadi kira-kira bentuknya nanti kita akan peroleh seperti apa? Nah, coba kalian turunkan sendiri ya untuk ini. Tapi saya akan coba memprediksikan A pusat masanya nanti yang ini akan mengarah ke sana dengan percepatan sebesar 1/1 plus K kalikan dengan F-nya nanti saya ganti dengan mg sin theta per dengan M. Ya, apakah benar seperti itu? Silakan diuji. Ya. Untuk ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut yang pada bidang miring ya. Ini sekedar untuk kita bisa melihat perbandingannya. Jadi jangan berpikir ketika kita selesaikan begini yang itu menjadi rumit ya. Nah, ini kalau kita bandingkan tadi ini adalah kita ganti aja dengan mg sin theta ya. Nah, kalau K tadi tergantung dengan konstanta inersia atau momen inersia dari bendanya. Oke, untuk itu kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan dengan soal-soalnya ya, yang mungkin ada hitungannya atau nanti kita tempatkan gaya-gaya yang lain bentuknya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.